Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila an qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah li Sayyidil Imam Al-Habib Qutbuz Zaman Sayyidi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada beliau, bermanfaat untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebelum kita mulai majelis kita ini, kita sama-sama membaca al-madah, yaitu burdah. Burdah itu boleh diartikan jubah, ya, yang tidak berkancing. Kenapa beliau Al-Imam Al-Busairi rahimahullah memberikan nama dengan burdah? Beliau sakit lama. Beliau sakit seperti sakit stroke. Tidak bisa bangun dari tempat tidur, cuman mulutnya saja yang bisa memuji Nabi Muhammad. Lama beliau sakit, ya. Ditulis oleh beliau, ditulis satu persatu syair-syair yang begitu luar biasa sekali tentang akhlak Nabi, ya, tentang segala macam, ya, bagaimana ihwal, bagaimana Nabi bersama sahabat. Hanya saja ada dua fasal yang kita lewati tadi, ya. Mungkin supaya waktu tidak terlalu malam, ya, ada dua fasal penting yang kita lewati. Saya terus terang kalau dibacakan burdah udah paling gak kuat. Kalau dibacakan burdah, kalau maulid-maulid lain saya masih bisa menahan air mata, tapi kalau sudah burdah gak kuat. Insya Allah kalau Habib Nasir sampai jam 2 baca burdah diulang-ulang, saya diam di sini. Wallahi, demi Allah, kata gak makan gak apa. Saking senangnya saya, apalagi kalau pakai, ya, diikuti dengan iramah-iramah seperti itu. Benar, saya nggak pernah bergoyang kecuali kalau burdah. Asyik, ya. Antum kalau tahu itu madah, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Al-madahi itu, ya, itu pujian-pujian, ya, seorang Al-Imam Al-Busairi kepada Nabi Muhammad. Dua fasal tadi, yang ke-8 tentang jihad Nabi Muhammad. Fi jihadin Nabi Muhammad. Ini waduh luar biasa akhlak beliau. Belum pernah ada seorang yang dalam berjihad itu di tengah malam memerintahkan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq untuk yatafaqad, bukan untuk menjadi jasus, tahu jasus, intel. Bukan untuk orang bilang, ya, memperhatikan, melihat kekuatan musuh. Tetapi Rasulullah perintahkan Sayyidina Abu Bakar, pergi kamu ke tempat mereka, orang-orang kafir Quraisy yang besok mau berperang sama kita. Coba perhatikan Abu Bakar, mereka makan gak ini malam? Kalau mereka belum makan, kita kirimkan makanan dari sini. Kalau mereka malam ini belum minum, kita berikan minuman dari sini, kata Nabi Muhammad. Kenapa ya Rasulullah? Katanya, supaya besok mereka bertempur sama kita kuat. Supaya mereka bertempur sama kita itu kuat, ya. Subhanallah. Bukan malah Nabi mencari kelemahan mereka.
itu akhlak yang nggak ada sama satu makhluk di muka bumi seperti akhlak Nabi Muhammad. Maka pantas kalau Allah di dalam Al-Quran memuji kepada beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang muji Nabi Muhammad, Allah yang ngangkat nama beliau ya paling tinggi, wa rafa'na laka dzikrak, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Bushairi ya ketika beliau sakit itu, kemudian beliau mengarang dari mulai fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga, sampailah beliau kepada syair yang berbunyi seperti ini, membuat Al-Imam Bushairi tidak bisa melanjutkan syairnya. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Ilmu yang ada pada diriku mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu basyar, manusia biasa. Diulang-ulang sama ya Al-Imam Al-Bushairi rahimahullah. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, dalam keadaan dia sakit. Kemudian Nabi bilang, teruskan ya Bushairi, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dia sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fabaka. Kemudian Nabi usap dari mulai atas sampai bawah kakinya, lalu Nabi pakaikan dia burdah. Seketika itu juga ketika dia bangun dari tidurnya di esok harinya, beliau sudah bisa berdiri. Bisa makan, subhanallah. Ya, jadi ini burdah ini luar biasa kalau antum tahu ya, hebat. Ada orang gering ya sakit nggak sembuh-sembuh, dibacain burdah sembuh. Subhanallah. Orang kalau mau tawasul ya dibacain burdah aja. Orang sakit yang nggak bisa bangun-bangun dibacain burdah. Cuman 10 fasalnya. Tadi yang kita lewat jihadnya Nabi Muhammad. Ya, yang terakhir pasal ke-9. Kita lompat langsung ke-10. Ke-9 itu fasal tentang bagaimana Al-Imam Al-Bushairi ya meminta kepada Allah, ya beristighfar kepada Allah, meminta pengampunan, maghfirah kepada Allah. Yang terakhir pada fasal ke-9, Al-Imam Bushairi itu minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Jadi talabal maghfirah wa talabas syafa'ah di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dari awal sampai akhir ya luar biasa ya, untayan-untayan mutiara di dalam burdah. Burdah ini kalau dibaca khidmat enak. Saya berapa kali menyaksikan majelis-majelis taklim tentang burdah ya, yang mereka membaca burdah ini luar biasa, semakin banyak umatnya. Daya tariknya, magnetnya itu luar biasa. Ada orang sampai tengah malam dia bacanya tuh dimulai jam 12 malam tuh dia mulai baca terus. Nanti seling sedikit si ustadz menceritakan tentang burdah tersebut, arti ya, kemudian ditafsirkan oleh beliau sampai akhir. Nanti baca lagi dilanjutkan ya. Itu keutamaan sedikit ya yang saya ingin jelaskan dari keistimewaan burdah ya limadhin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.